PS saya ini mata kuliah pembimbing pengetahuan PL 1, perjanjian lama 1. Ini ada CPL Prodi, capaian pembelajaran lulusan program studi teologi. Ada capaian 1 sampai 45 sampai 6. Yang pertama, bertakwa dan beriman kepada Tuhan Yesus dan dimampukan oleh Roh Kudus untuk menunjukkan sikap saleh dengan menaati firman Tuhan dalam kehidupan sehari-hari. Kedua, CPL-nya adalah berperan sebagai warga negara dan yang bangga dan cinta tanah air, memiliki rasa nasionalisme dan tanggung jawab. Yang ketiga, menghargai keanekaragaman budaya, pandangan agama dan kepercayaan, serta pendapat atau temuan orang lain yang orisinil. Kemudian menunjukkan sikap bertanggung jawab. Kemudian mampu mengkaji implikasi pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora sesuai dengan keahlian berdasarkan kaidah, tata cara, dan etika ilmiah dalam rangka menghasilkan solusi gagasan desain atau kritik seni. Terus yang kelima, mampu menyusun deskripsi saintifik hasil kajian tersebut di atas dalam bentuk skripsi atau laporan tugas akhir dan mengunggahnya dalam laman perguruan tinggi. Nah, CPMK-nya ada 6 Prof di sini, yaitu yang pertama memiliki pengetahuan latar belakang, tema isi kanonisasi perjanjian lama, memahami kitab Pentateuch Kejadian sampai Ulangan dan tema-tema pokok dan garis besarnya. Kemudian juga ada kitab sejarah Yosua sampai Ester dan memahami tema isinya serta garis besarnya. Kemudian CPMK yang keempat dapat menghubungkan pengantar pengetahuan PL ke dalam usaha mencari dan menemukan inti makna perjanjian lama, Pentateuch sampai sejarah. Yang CPMK kelima dapat membuat korelasi antara pengantar pengetahuan PL serta perjanjian lama dan perjanjian baru. Yang CPMK ke-6 mampu mengembangkan pengetahuan perjanjian lama 1 dalam kehidupan masa kini baik secara pribadi, keluarga, masyarakat, gereja, dan negara. Deskripsi singkat mata kuliah. Mata kuliah ini adalah salah satu kelompok mata kuliah keahlian pada pendidikan S1 di program studi teologi maupun program studi pendidikan agama Kristen. Bertujuan agar mahasiswa mengetahui dan memahami dengan baik tentang latar belakang, tema-tema, isi pesan, dan proses kanonisasi kitab-kitab perjanjian lama. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah bersyarat untuk mengikuti pembimbing pengetahuan PL2. Dan oleh karena itu diharapkan mahasiswa berperan aktif. Nah, bahan kajian pokok bahasannya terdiri dari pendahuluan, kitab-kitab Pentateuch, ulangan, dan kitab sejarah. Kemudian referensi wajibnya ini saya cantumkan di sini ada 17 Prof, tapi sebenarnya ada lebih juga dari ini. Dalam penjelasan lisan saya mencantumkan lebih dari 17 referensi. Nah, kemudian media pembelajarannya adalah notebook, handphone, LCD, whiteboard, dan sebagainya, Prof. Nah, ini ada sub CPMK yang saya buat. Ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,
ya 9 UTS, dan 10, 11, 12, 13, 14, 15 sampai pertemuan ke-16-nya ada UAS. Nah, ini dengan beserta dengan saya cantumkan juga sub CPMK-nya beserta dengan ini Prof, bahan kajian materinya apa aja, kemudian bentuk dan metode pembelajarannya apa aja, kemudian estimasi waktunya, setiap pertemuan itu 100 menit karena ini 2 SKS, kemudian pengalaman belajar mahasiswanya seperti apa, kemudian kriteria dan bentuk penilaian, indikator penilaian, bobot penilaian ada di ujung Prof. Ya, ini bobot penilaian itu dalam pertemuan, ada kuis, ada tugas-tugas yang lain, kemudian juga dengan ada keaktifan mahasiswa. Nah, selanjutnya Prof, ada sistem penilaian. Di situ yang saya uraikan di RPS, ada persyaratan umum itu mengenai kehadiran, ini ada 3 poin. Kemudian ada perkuliahan, poin perkuliahan, apa-apa saja yang penting dalam proses perkuliahan. Kemudian ada di situ juga tentang catatan kejahatan akademik, apa aja yang dikategorikan kejahatan akademik, termasuk plagiasi dan lain-lain. Kemudian persyaratan khusus. Persyaratan khusus ini kewajiban-kewajiban mahasiswa terkait dengan tugas dan keaktifan mereka dalam kelas atau selama mereka mengampu mata kuliah ini. Kemudian ada tabel komponen nilai, ada kehadiran, ada tugas, ada ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Kemudian ini format tugas Prof, ini ada tugas baca, kemudian ada makalah, ada tugas kelompok, ya, dan kemudian ada form penilaian makalah, ada form penilaian presentasi kelompok, ada form penilaian UTS, ada form penilaian UAS. Nah, kemudian ada hak dan kewajiban mahasiswa, kemudian hak dan kewajiban dosen, kemudian hak dan tanggung jawab bersama dosen dan mahasiswa. Etika dalam kelas ini menjadi harapan bersama. Nah, kemudian kami langsung di sini Prof dalam template kami pernyataan persetujuan kontrak. Jadi ini sekaligus menjadi kontrak. Nah, saya telah membaca dan memahami kontrak ini secara komprehensif dan jelas, dan dengan ini saya nyatakan bahwa saya menerima seluruh bagian kontrak ini secara sadar. Di situ ada tanda tangan dosen pengampu mata kuliah saya sendiri, dan kemudian ada perwakilan mahasiswa 2 orang. Nah, kemudian yang terakhir ada lampiran soal. Ini soal kuis 1, kemudian ada soal kuis 2, kemudian ada soal tugas 1 laporan baca, tugas kelompok, membuat makalah, kemudian ada soal untuk UTS dan soal untuk UAS. Ya, demikian RPS saya Prof. Mudah-mudahan semua yang telah diajarkan oleh Prof terakomodir dalam satu RPS ini. Nah, selanjutnya media pembelajaran yang saya bawakan atau yang saya buatkan videonya yaitu salah satu dari kitab yang dijelaskan dalam RPS itu yaitu kitab Yoel. Nah, kitab Yoel ini berbicara tentang hama belalang yang ada pada zaman kitab Yoel itu ditulis, yaitu pada sekitar tahun 700 sebelum Masehi, dan itu mengakibatkan banyak kehancuran bagi lahan pertanian dan perkebunan. Nah, itu juga dikorelasikan dengan
masalah yang terjadi khususnya di Sumba pada tahun 2018 sampai 2023 tentang hama belalang yang juga sama menyebabkan krisis pangan terjadi di Sumba. Dan kemudian di situ dilihat implikasinya itu sebenarnya korelasi antara Sang Pencipta yang menghendaki manusia ada di tengah-tengah alam tetapi tidak serta-merta menggunakan alam itu dengan seenaknya. Jadi alam itu adalah sesama ciptaan yang juga harus dilihat sebagai subjek yang dapat berperan aktif menolong kehidupan manusia. Jadi harus terjadi keseimbangan antara kehidupan manusia dan alam sekitarnya. Nah, dan dalam video ini menunjukkan bagaimana harusnya manusia bersikap, yaitu manusia harus betul-betul peduli terhadap alam, melakukan segala sesuatu dengan menjaga alam, dan kemudian juga manusia harus melihat alam ini sebagai ciptaan Tuhan yang perlu juga dijaga dan dipelihara, dilestarikan. Demikian Prof, terima kasih.